slide-nya udah terlihat belum ya? Sudah, Sudah Kak. kolaps. Oke. Baik, untuk pemateri saya persilahkan untuk memaparkan materi untuk hari ini. Silakan. Oke, baik semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk praktikum minggu kedua dan ketiga ini kita rangkap jadi satu pertemuan di hari ini. Nah, untuk pertemuan dua itu terkait dengan ekonomi dan juga peluang ikan hias. Nah, mungkin bisa di next apps. Nah, ada beberapa provinsi terbesar dengan tujuan pengiriman ikan hias nasional terbesar menurut data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan pada tahun 2017. Nah, untuk ikan hias air tawar itu sendiri ada 5 provinsi terbesarnya. Yang pertama ada Banten, kemudian ada Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan juga Bangka Belitung. Nah, untuk volume ekspornya itu sendiri, teman-teman bisa lihat di slide sudah tertera. Nah, sedangkan untuk ikan hias air laut itu sendiri, provinsi terbesarnya yang pertama ada Provinsi Bali, kemudian Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Utara. Dengan total volume lalu lintas domestik pengiriman ikan hias nasional pada tahun 2017 itu sebesar 23,22 juta ekor. Nah, mungkin bisa di next slide. Nah, menurut data dari KKP tahun 2021 berdasarkan laporan kinerja Dirjen Perikanan Budidaya, produksi ikan hias Indonesia itu meningkat sebesar 3,33% dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi pada triwulan kedua tahun 2021 untuk komoditas dengan ekspor untuk komoditas produksinya itu sendiri yang terbesar yakni ikan koi sebesar 192 kurang lebih 192 juta. Nah, di mana di sini yang di slide itu per 1.000 ekor. Ini data untuk triwulan kedua pada tahun 2021. Mungkin bisa di next apps. Nah, data ekspor ikan hias itu sendiri menurut satu data KKP, nah untuk volumenya itu sendiri pada tahun 2020 itu sebesar kurang lebih 1,1 ton dengan nilai ekspor kurang lebih 30 juta US dollar, kurang lebih 30 juta US dollar dengan sedangkan pada tahun 2021 itu sendiri nilai ekspor untuk ikan hias itu sendiri kurang lebih 944.000 kilogram dengan nilai tukar yakni 25 juta, kurang lebih 25,8 juta US dollar. Next. Nah, untuk ekspor ikan hias per Januari 2022 menurut data dari BKIPM tahun 2022 untuk ikan hias air tawar itu sendiri mengalami fluktuasi yakni mengalami peningkatan dan juga penurunan dengan total volume lalu lintas ekspor ikan hias air tawar itu sendiri kurang lebih 2,6 juta ekor per hari. 2,6 juta ekor dengan rata-rata harian 98.852 ekor. Nah, itu untuk ikan hias air tawar sendiri. Nah, untuk ikan hias air laut sendiri bisa di next slide. Nah, untuk ikan hias air laut sendiri itu per Januari 2022 itu juga mengalami fluktuasi adanya kenaikan dan juga penurunan di bulan Januari tahun 2022 dengan total volume lalu lintas yakni sebesar 569.800 ekor dengan dengan rata-rata harian yakni 20.350 ekor. Next. Nah, untuk pasar ikan hias ini sendiri kan kebanyakan diekspor ke Eropa. Nah, untuk di Eropa sendiri ada beberapa negara pengekspor ikan hias air tawar di Eropa itu sendiri pada tahun 2017. Untuk datanya bisa dilihat bahwa negara terbesar yakni Singapura dengan total ekspor 24% dari seluruh total ekspor. Sedangkan Indonesia menempati posisi keempat untuk
supply ke pasar Eropa, yakni dengan persentase 7,7% dari total ekspor ikan hias yang ada di Eropa. Next. Nah, yang tadi merupakan ikan hias air tawar. Nah, untuk ikan hias air laut sendiri, supply ikan hias air laut ke Eropa itu sendiri terbesar disuplai oleh Indonesia dengan total eh, deta- dengan total importnya itu sebesar 34,4% dari total eh, ekspor ikan hias air laut yang ada di Eropa. Next. Nah, ini merupakan beberapa contoh komoditas ikan hias ekspor yang ada di Indonesia seperti ikan tetra, koridoras, udang hias, dan juga rasbora. Next. Nah, untuk prospek budidaya ikan hias itu sendiri, yang pertama, budidaya ikan hias ini mengalami perkembangan, yakni akan selalu terus berkembang. Nah, kemudian dapat dimulai pada skala usaha kecil. Nah, di mana dapat dimulai pada skala usaha kecil ini berarti kan bisa dimulai ini dari modal yang sedikit atau rendah dengan skala usaha yang kecil. Nah, kemudian pasar ekspor ikan hias juga masih terbuka luas. Apalagi tujuan negaranya adalah negara-negara di Eropa yang umumnya sering tertarik dengan ikan hias, sehingga pasar ekspor untuk Indonesia itu sendiri masih terbuka luas. Next. Nah, kemudian ada kekurangan dan juga kelebihan dari usaha budidaya ikan hias. Yang pertama untuk kelebihannya ada yakni modal awal yang relatif kecil. Karena kan tadi untuk membuka suatu usaha untuk ikan hias itu sendiri, modal yang dibutuhkan itu relatif kecil. Nah, kemudian dapat dilakukan di lokasi yang sempit. Nah, kenapa dapat dilakukan di lokasi yang sempit? Nah, seperti yang kita tahu, umumnya ikan hias itu dibudidayakan atau dipelihara di akuarium, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dipelihara di kolam seperti ikan koi. Nah, karena dipelihara di akuarium, maka akuarium itu kan dapat diletakkan secara vertikal. Makanya lokasi yang dibutuhkan itu tidak cukup luas. Nah, kemudian perputaran modal yang cepat karena siklus produksi yang singkat. Nah, umumnya untuk ikan hias itu sendiri memiliki siklus produksi yang singkat sehingga perputaran modalnya untuk kembali eh, apa namanya untuk mencapai break even periodnya itu cepat gitu. Nah, kemudian pasar ekspor yang terbuka luas. Kan tadi kan untuk data ekspor ikan hias ke Eropa itu Indonesia menempati urutan keempat untuk ikan hias air tawar. Nah, Indonesia sendiri masih bisa mengekspor lebih lagi untuk ikan hias tersebut. Nah, untuk kekurangan dari usaha budidaya ikan hias itu yang pertama ada harga yang berfluktuatif. Nah, karena harga ikan hias per pembudidayanya itu kan umumnya terkadang relatif berbeda-beda. Nah, hal tersebut yang membuat adanya harga yang fluktuatif. Kemudian rantai tata niaga yang panjang, pengawasan yang masih lemah terutama untuk kualitas. Nah, jadi dari ikan hias yang dibudidayakan itu oleh tiap pembudidaya untuk kualitasnya sendiri itu kan beda-beda. Misalnya ada nih yang membudidayakan ikan cupang yang grade A, grade B, grade C. Nah, untuk itu kualitas tersebut masih rendah ke apa namanya pengawasan dari pemerintahnya. Kemudian ada biaya transportasi yang tinggi. Selanjutnya ada pembinaan dari pemerintah yang rendah dan juga kontinuitas pasokan barang. Next. Nah, selanjutnya mungkin materi terkait hobis dan juga nilai ikan hias. Next. Nah, ikan hias sendiri itu merupakan jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar, air payau, ataupun air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Nah, untuk habitat ikan hias itu sendiri dibagi menjadi air tawar, payau, dan juga laut. Next. Nah, ikan hias ini sering dijadikan sebagai hobis atau dipelihara untuk kesenangan. Nah, hal tersebut dikarenakan bentuk, warna, ukuran, keserasian, dan juga
dan juga dan lainnya itu eh, mencapai kesenangan sendiri nih bagi orang-orang yang memelihara ikan hias itu sendiri. Nah, hampir 75% pasokan dari ikan hias air tawar di dunia itu berasal dari Indonesia, yang tadi pada tahun 2017 Indonesia menempati posisi keempat, sedangkan untuk ikan hias air laut itu sendiri di posisi pertama. Nah, setidaknya ada 363 jenis ikan hias air tawar yang berasal dari Indonesia dan telah diekspor ke berbagai negara di dunia, terutama di pasar Eropa. Nah, untuk habis itu sendiri biasanya itu mencakup dengan kegemaran, sukarela, selera, hewan, benda, dan lainnya. Next. Nah, untuk ada beberapa kriteria untuk ikan hias yang diikutkan dalam ikan kontes. Nah, yang seperti pada contoh yakni ikan cupang. Yang pertama untuk kriterianya yang pertama adalah dalam bentuk sirip kaudal atau ekor, yakni bukaan minimal 170 derajat, spasi sama rata, bentuk rei sama dan seimbang, tulang-tulang lurus, tidak bengkok. Nah, untuk sirip bawah atau analnya itu sendiri, untuk kriterianya yakni ada jarak spasi antar tulang sama, tulang-tulang beraturan dari depan sampai ke belakang, dan juga tulang-tulang lurus dan juga tidak bengkok. Nah, untuk sirip atas atau dorsalnya itu sendiri yakni jumlah tulang serut minimal 8, jarak spasi antar tulang sama, harus lebih tinggi dari bukaan ekor, dan juga tulang-tulang lurus dan tidak bengkok. Next. Untuk dasi pada ikan kontes itu sendiri, yang pertama kriterianya adalah sama panjang, bentuknya seimbang, melewati anal fin, memiliki sirip renang yang utuh dan seimbang, tidak mendayung terbalik, dan juga sesuai dengan kategori. Nah, untuk kriteria dari segi badannya itu sendiri, yang pertama adalah terlihat lurus dari ujung mulut sampai pangkal ekor, proporsional, yakni tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus, dan juga mulus tanpa cacat. Next. Untuk bentuk kepala sendiri itu terlihat lurus, tidak menyendok atau berbentuk seperti dolphin, tidak cacat, dan juga kedua tutup insang membuka sempurna. Dan kriteria mental yakni bagus atau berani dengan cara bermain ikan yang tenang. Next. Nah, ada beberapa komunitas ikan hias yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Penggila Ikan Hias Kudus, Komunitas Cupang Hias Indonesia, Forum Cupang Bogor, Fancy Gapi Indonesia, dan juga lainnya. Nah, umumnya komunitas ikan hias di Indonesia itu sendiri dibagi berdasarkan komoditas-komoditasnya. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saiful terkait dengan penugasan di minggu kedua dan minggu ketiga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Chandrika atas pemaparan materinya. Nah, mungkin di sini langsung saya sampaikan aja terkait penugasan untuk Punten. ya. Mungkin saya sih tanya jawab dulu ya sebelum ke ke penugasan. Oh, Bisa ya. materinya dulu, nanti penugasannya di akhir aja. Baik, siap. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari praktikan? Itu yang kerasan ada banyak nih. Siapa nih? Oh ya, nggak kelihatan nih, Mas. Anissa, siapa tuh? Anissa Sapma nggak, Anissa? Oke, terima kasih Bapak dan Abang Kak. Perkenalkan saya Anissa Safara Jeffrey, NIM 119, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau ekspor ikan hias itu mengalami fluktuasi, ada peningkatan sama penurunan. Terus juga kayak kalau dilihat dari bagan itu, ada dari yang tadinya tinggi banget, jadi jatuh banget gitu. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan hal itu tuh bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana, Mas Yuda? Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Oke, dijawab langsung aja ya. Oke, siap. Kenapa sih ini bisa berfluktuasi? Kira-kira kenapa, ayo? Ada yang bisa jawab dari teman-teman semua? Kenapa ini di pasar ini bisa naik, bisa turun gitu? Apa faktor utamanya yang bisa menyebabkan ini terjadi?
Ini kan masih ada bulan yang sama ya. Cuma beda tanggal doang kan di situ kelihatannya. Tapi sebenarnya itu kelihatan semua. Kenapa? Kenapa hariannya itu bisa naik, bisa turun gitu? Ada yang bisa jawab gak? Yo, poin plus nih, keaktifan. Izin masuk, Bang. Oke, siap. Siapa nih? Siapa dulu nih? Iya, Oke, siap. siap. Ya. Mungkin dari rantai pasoknya, mungkin di suatu tempat, di tujuan ekspornya itu dia masih ada stok gitu, Bang. Jadi nggak terlalu diambil banyak gitu, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Siapa yang tadi namanya? Duta Ramadan. Oke, ada lagi? Ada lagi Masuk, nggak? Bang. Hah? Izin masuk. Ya, Sylvia, Wijaya, ayo. Karena ikan hias itu kan hobi ya, Bang. Nah, itu kan hobi kan nggak selalu perlu gitu loh, Bang. Jadi bisa jadi kadang orang pengen, kadang enggak gitu loh, Bang. Jadi makanya naik turun gitu, Bang. Mungkin Oke, bisa jadi juga. Terima kasih Sylvia. Lagi, ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi? Oh ya, teman-teman yang nanya dan tadi coba jawab, boleh tulis nama sama NIM-nya di kolom chat. Nah, itu namanya juga tolong dilengkapi. Dalam perkuliahan sudah disampaikan, jika online, maka NRP wajib melekat di nama dan kemudian NRP harus ada. Silakan merename masing-masing ya. Ya, ada lagi. Kenapa ini bisa naik turun? Apa yang nyebabin ini bisa naik turun ini? Ada lagi, tadi teman kalian udah jawab 2, yang satu rantai pasoknya karena permintaannya mungkin stoknya di sana masih ada, jadi ekspornya turun. Terus ada juga permintaan dari konsumennya, kan konsumennya tidak setiap hari itu mau beli ikan hias. Ada lagi mungkin? Izin jawab, Bang. Oh iya, boleh. Siapa nih? Ya. Ini kalau lihat dari datanya kan dia masih di bulan yang sama ya. Ini mungkin bisa juga dari efek antrian kargo di pelabuhan mungkin, Bang. Jadi kan kalau kargo kan kita juga nggak tahu, kadang ramai, kadang lama gitu. Oke. Bisa mungkin. Terus lagi. Ada lagi? Kenapa kira-kira ini bisa naik? Ini tinggi banget, terus turunnya turun banget. Gitu. Kenapa? Ada? Izin jawab, Kak. Ayo. Oke. Boleh. Zahra. Saya Zahra Nur Ajijah, NIM 067, izin coba menjawab. Kalau dari saya bisa dari faktor cuaca dan faktor kualitas ikan tersebut. Kenapa faktor cuaca? Karena bisa jadi di setiap harinya itu beda-beda, jadi kegiatan ekspor itu jadi terkendala. Terus yang kedua, faktor kualitas dari ikan itu sendiri. Mungkin bisa saja bisa jadi tiap harinya itu kualitas ikannya itu beda-beda, jadi mempengaruhi si jumlah ikan yang akan diekspor. Mungkin begitu, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, jawaban yang bagus dari teman-teman semua. Nah, itu tadi beberapa jawaban yang bisa menjadi alasan kenapa. Siapa tadi yang nanya? Yang nanya tadi siapa? Anissa ya? Kenapa ini bisa berfluktuatif? Kalau misalnya di Indonesia mau keluar gitu kan kita kan harus memperhatikan stok yang ada di dalam negeri dulu kan sebelum kita ekspor. Sebenarnya permintaan tuh biasanya itu udah tertera jelas, misalnya dari negara ini nih mintanya sekian ribu harus ada gitu. Tapi kan kita kan harus melihat stoknya juga di sini, apakah di sini mencukupi atau tidak gitu. Terus juga bisa juga terjadi karena permintaan yang di sana itu tadi ternyata stoknya yang benar tadi tuh, stoknya di sana tuh masih ada, jadi permintaan hari ini tidak sebanyak itu, bisa jadi seperti itu juga. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terkait fluktuatifnya data ini.
Seperti itu. Untuk data jelasnya mungkin bisa ditanyakan ke BKIPM-nya gitu. Gitu Anissa. Oke, makasih Bang sudah sangat menjawab. Oke, sama-sama. Ya, tadi juga tanya benar lagi, tuh, tanya lagi. kargo ya. Ya, Karena nggak kayak ngirim paket Tiki JNE ya, satu-satu bisa dikirim. Jadi nunggu quorum dulu. Jumlahnya cukup, permintaan 100.000 ya, nunggu 100.000 biasanya seperti itu. Eksportir ya. Dan kemudian juga terkait dengan pesawat biasanya. Kalau lagi ada jadwal pesawat ke sana, keluar gitu, ya itu juga ngikutin jadwal pesawat. Biasanya kita eksportir yang ngikutin jadwal pesawat, bukan pesawat yang ngikutin jadwal ikan. Kemudian kalau dianalisis tuh lihat situ, paling turun itu biasanya di hari apa. Ya, kalau dilihat situ tanggalnya paling turun tuh hari Minggu. BKIPM-nya tutup hari Minggu. Ya, biasanya sampai Sabtu siang. Ikan masuk, ya, pengurusan bla bla bla, surat keluar. Kalau hari Minggu biasa tutup dan nggak bisa keluar, di situ biasanya turun tuh. Ya, kecuali memang ada permintaan ekstra, dia Sabtu Minggu bisa masuk. Atau biasa ada yang piket sih, tapi biasa pengurusannya juga agak lambat. Jadi si eksportir juga kadang-kadang memilih untuk di hari kerja biasanya mengurus ekspor ini, kecuali memang pesawatnya hanya ada di hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, jadi dianalisisnya bisa sampai situ ya, dilihat tuh datanya seperti apa dan sebagainya. Selain kita akan memenuhi permintaan yang ada di pasar, tapi umumnya kita selalu memenuhi permintaan pasar, kecuali memang ikan sangat langka dan lain sebagainya, baru kita agak molor dan lain sebagainya. Karena si eksportir juga punya, kayak itu yang kemarin saya jelaskan di kuliah, kalau kuliah dengan saya, tingkat kepercayaan dan lain sebagainya. Ya, karena kita service ya, si eksportir itu service terkait dengan demand yang diminta sama buyer gitu ya. Jadi harus dicukupi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu sih intinya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Terus tanya lagi. Siapa yang mau bertanya? Ini Muhammad Hadi. Iya Bang, saya mau nanya tentang mengenai ikan kontes tadi. Itu ada kriteria ikan kontes, salah satunya yang kriteria ikan cupang. Itu kriteria tersebut apakah ada siapa yang buat dan ada standarisasinya gitu nggak sih Bang? Dan di setiap kontes itu kriterianya apakah bisa berbeda atau bisa berubah-berubah? Oke. Dan seperti itu Bang. Oke. Kriteria tadi ya. Apakah bisa berbeda setiap ini, apakah ada standarnya gitu kan ya. Pasti setiap ikan tuh standarnya beda-beda. Walaupun di ikan yang sama ya, misalnya jenisnya ikan cupang, tapi jenisnya strainnya beda-beda gitu. Itu juga kriterianya juga beda-beda. Kayak gitu. Terus untuk standarnya itu dapat dari mana? Biasanya itu komunitas kayak ngumpul gitu kan. Sebelum ini terus mereka menentukan dulu kira-kira oh ini ikan yang bagus nih seperti apa gitu. Ini contohnya kriterianya ini yang udah dari ininya, dari komunitasnya. Biasanya waktu lomba itu ada kriteria yang jurinya itu sebenarnya udah ada gitu. Kayak gitu. Untuk jenis ikan-ikannya juga misalnya lomba di ikan cupang, terus ada ikan diskas juga, itu kriterianya beda. Tergantung komoditasnya juga kayak gitu. Gitu. Mungkin yang bisa saya jawab. Pak Fajar mungkin mau menambahkan. Ya, tiap ikan beda-beda ya. Dan ya betul kata Yuda tadi ada komunitasnya, dan itu adalah kadang-kadang kesepakatan ya yang diambil dari komunitas itu. Contohnya di cupang gitu ya, ada yang nasional, ada yang internasional. Nasional sendiri ada SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia, sedangkan kalau internasional itu ada Beta International Congress ya, BIC ya, itu juga ada. Dia masing-masing kriterianya beda. Jadi saat mau lomba kita harus juga menyesuaikan dan mengetahui. Makanya di tugas minggu ketiga ini juga salah satunya kalian harus tahu dulu
kriteria dalam ikan kontes itu apa saja, dikeluarkan dari mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kita yang harus menyesuaikan, jangan sembarangan beli ikan, bilangnya ikan yang bagus, ya bagus itu dari mana, dan lain sebagainya. Ini kita harus juga mengetahui informasi terkait dengan itu. Jadi intinya dari klub dulu atau perkumpulan dulu yang akan menyatakan bahwa yang bagus itu seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Siapa nih? Ya, itu. Ada, Pak. Ya, izin bertanya, Bang. Pertama, saya Akram Barak NIM 107. Pertama mungkin mau tanya, ini kan peluang ikan hias sangat besar ya. Nah, ada nggak standar perbedaan signifikan pengiriman ekspor antara ikan hias sama pengiriman ikan konsumsi gitu, atau ikan lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di kriteria ikan kontes itu ada di bagian mental, itu bagus, berani, cara bermain ikan itu tenang. Nah, untuk melihat ikan itu berani dan bermain berani dan sebagainya itu emang harus diadu dulu, atau ada kriteria, oh kayaknya udah dilihat nih, oh ini kayaknya ikannya berani deh. Itu sih mungkin, Bang. Oke, coba jawab ya terkait yang bagian mental ini. Nah, mungkin saya juga pernah beberapa kali melihat di kontes ya. Nah, ini buat menguji mental dari si ikan ini, mungkin dari si jurinya juga dia udah punya caranya tersendiri ya, karena kan nggak sembarangan gitu kalau misalkan ikan contohnya ikan cupang lah. Ikan cupang kan kalau misalkan yang kita tahu ya, dia itu tergolong ikan yang agresif ya. Kalau misalkan kita sandingin akuariumnya atau soliternya, terus dibuka nih, nggak ada sekat sama sekali antar soliter dua ikan itu, dia kan pasti bakal berantem ya. Mungkin kalau yang kita tahu istilahnya tuh merong gitu, jadi si operculumnya ngebuka kayak nunjukin bahwa dia tuh gagah atau gimana. Nah, tapi kan itu kalau di beberapa ikan mungkin ya malah bisa jadi menimbulkan stres ke si ikannya. Nah, makanya dari si jurinya ini sendiri, dia pasti udah tahu lah tata cara buat menguji yang benarnya itu gimana, yang justru nggak ngerusak ininya, pasti mental si ikannya itu sendiri. Nah, biasanya bisa dipakein ini juga sih, kayak lidi gitu, terus ujungnya dikasih kayak plastik berwarna hitam. Nah, itu bisa ditempelin ke kacanya atau bahkan dimasukin ke akuariumnya. Nah, di situ bisa kelihatan tuh dari mental si ikannya tuh dia gimana. Kalau misalkan dia mentalnya bagus gitu kan, berani, nah dia juga pasti biasanya bakal menunjukkan agresivitasnya gitu, kayak tadi yang operculumnya ngebuka kah atau bagaimana. Nah, itu mungkin ada ininya juga tersendiri dari si juri, yang dimaksud bagus sama berani itu seperti apa, terus cara bermain ikan tenang juga kayak gimana. Karena kan rata-rata kalau ikan yang yang nggak tenang tuh ya, kalau misalkan ngelihat lawan sedikit atau tadi ngelihat sesuatu yang bisa merangsang agresivitasnya, dia biasanya langsung nyosor aja atau gimana gitu kan. Kadang juga jadi berenang-berenang nggak jelas di wadahnya gitu, kayak keliling-keliling, entah dia takut, entah dia kayak gimana. Nah, itu berarti ikannya nggak tenang. Cuman biasanya kalau misalkan yang tenang itu ya dia sebatas membuka operculum, terus kayak kalau kita lihat tuh dia fokus ke apa yang dia lihat gitu, entah ke lawan mainnya atau ke si alat yang digunakan tadi tuh yang buat menguji dari si cara ikannya tadi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Pak Fajar ada tambahan, Pak? Sorry, masih di mute. Makasih Saiful. Ya, betul tadi ya. Kalau untuk kriteria dan lain sebagainya, itu pada saat kontesnya nanti akan diuji juga sama si juri. Ya. Tekniknya bagaimana ya juri yang lebih tahu, dan biasanya ya ada juga bocoran dan lain sebagainya. Sehingga para hobis itu biasanya melakukan training. Ya, selain itu juga ada beberapa produk-produk ya kesehatan ikan yang memang diberikan pada ikan supaya ikan nggak ngedok.
itu dan lain sebagainya. Khusus untuk cupang biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada dilatih terkait dengan stamina ikan dan lain sebagainya. Itu ikan-ikan kontes biasanya juga di training ya, sehari itu dibuka sekatnya berapa lama, habis itu ditutup lagi, dibuka lagi dan lain sebagainya ya, sampai sebegitunya. Jadi nanti kalian pelajari, cari, ini adalah salah satu juga ini termasuk dalam tugas nanti di minggu 3 ya, bagaimana caranya atau kriteria-kriterianya, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Gitu. Bocorannya atau sedikit penyampaiannya adalah seperti itu. Jadi ada juga training dan kemudian kriteria dalam bentuk itu diuji ya, menggunakan pulpen kah berwarna hitam dan lain sebagainya, atau dibuka antara kiri dan kanan ya, itu juga salah satu cara menguji. Biasanya para juri akan melakukan itu pada saat penilaian. Demikian. Oke, terima kasih Pak atas tambahannya. Gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ini pertanyaan yang awal, Bang. Yang ada perbedaan signifikan nggak kalau kita mau ngekspor ikan hias sama perbedaannya dengan ikan lainnya gitu? Entah itu ikan konsumsi atau ikan lainnya. Perbedaan Ya, gimana tuh maksudnya? Kalau kita ngekspor nih, maksud sebenarnya tadi mau nanya secara sistematikanya sih, tapi mau lebih tahu aja lebih ininya kalau perbedaan ada nggak perbedaan signifikan kalau kita ngirim nge-ekspor ikan hias dengan ikan konsumsi lainnya atau ikan lainnya gitu. Oke, mau coba jawab ya terkait perbedaan ekspor ikan hias dan juga ekspor ikan konsumsi. Nah, biasanya itu tiap negara eksportir itu dia tuh punya standar atau kriterianya masing-masing. Nah, misalnya di negara-negara di Eropa sama di Cina itu kriteria atau apa namanya standar untuk mereka dapetin ikan hias atau ikan konsumsi itu kan beda-beda. Nah, kalau misalnya ikan hias itu kan umumnya diekspornya itu dalam kan bisa itu satu ekor itu satu ini ya, satu plastik itu kan satu ekor. Nah, tapi kalau misalnya ikan konsumsi kan kebanyakan itu diekspornya dalam keadaan nggak hidup. Kalau ikan hias kan dalam keadaan hidup. Nah, terus terus kalau misalnya ikan konsumsi itu kan biasanya tiap negaranya itu misalnya nih kalau ekspor ke Eropa dia tuh maunya ikannya itu nggak ada apa namanya antibiotik, tidak menggunakan antibiotik atau semacamnya. Nah, tapi perbedaan mendasar dari ekspor ikan hias sama ikan konsumsi itu sendiri biasanya ikan hias itu ekspornya itu dalam bentuk hidup gitu. Nah, kalau ikan konsumsi ya ada dalam bentuk, ada yang ikan segarnya, ada juga yang hidupnya juga. Nah, mungkin ada tambahan Pak dari Pak Fajar, Pak? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah yang pasti sehat, ya sehat, hidup dulu. Yang pertama hidup, umumnya kalau ikan hias harusnya hidup, nggak ada yang mati dan lain sebagainya. Yang kedua sehat. Sehat dalam hal ini adalah dia benar-benar dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit, berarti tidak membawa penyakit, atau dia juga tidak sebagai carrier. Karena itu syarat ke ekspor atau bahkan di domestik juga seperti itu. Perlintasan antara pulau dan lain sebagainya itu nggak boleh seperti itu. Kemudian sesuai dengan permintaan dari buyer ya, ukurannya, warna, tipenya, spesiesnya, dan kemudian mengurus surat-surat sesuai dengan legalitas yang negara penerima atau pengimportir dan lain sebagainya. Lebih ke sana sih sebenarnya kita mencukupi atau memenuhi kebutuhan atau permintaan dari si bayarnya itu sendiri. Jadi nggak ada kriteria-kriteria khusus menurut saya. Spesialnya adalah kalau misalnya di ikan cupang yang cuma satu-satu, itu biasanya nggak dijual dalam jumlah yang banyak, tapi biasanya adalah individu. Ya, kita share atau gambarnya di Instagram dan lain sebagainya, kemudian ada yang suka, DM, beli, ya, baru kita kirim. Ya, nitip ke eksportir, transhipper, dan lain sebagainya. Jadi
yang harus dikirim ya sesuai dengan yang diminta sama si buyer. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Chandrika dan Pak Fajar atas jawabannya. Bagaimana? Sudah menjawab atau belum? Sudah Kak, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Bang, izin tanya Bang. Oke, siap. Saya Sudin Bahudin, NIM 158. Terkait ini ya Bang ya, minat daripada ikan hias sendiri. Kan kalau di Indonesia itu terjadi fluktuasi ya, yang mana itu bisa jadi musiman, entah itu ikan hias sekarang lagi ke arah ikan beta, cupang, dan lain sebagainya. Nah, apakah di luar negeri itu bisa jadi seperti itu juga untuk pasar ekspornya? Lalu, jadi juga saya sempat baca jurnal terkait dari data Sawarna literasi ekonomi laut, kan emang ada tuh 5 provinsi penghasil ikan hias terbesar. Nah, apa sih yang bisa membuat 5 provinsi ini dia menjadi penghasil ikan hias untuk ekspor terbesar? Apakah dia banyak orang-orang peminatnya, ataukah dia dekat dengan balai karantina dan lain sebagainya, atau apa itu Bang? Terima kasih. Oke, baik, saya coba jawab ya. Mungkin setiap negara itu kalau yang namanya fluktuasi dari minat sama ikan hias itu sendiri nggak beda jauh sama kita ya. Pasti ada yang namanya naik turunnya, pasti ada yang namanya musimnya. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu pasti salah satunya dipengaruhi sama kegiatan-kegiatan dari komoditas terkait. Misal ikan cupang nih. Ikan cupang kan kalau misalkan nggak ada sesuatu yang nge-trigger atau yang nge-up di suatu kawasan, ya udah berarti peminatnya itu paling cuman hobis atau emang orang-orang pembudidayanya aja. Tapi ketika misal di suatu lain, misal di Bogor diadakan ini kontes cupang, jebret nih, udah ada kontes cupang kan kita kan ini ya mengundang banyak masyarakat buat ngelihat atau segala macam. Nah, mungkin dari situ bisa jadi sumber awal juga satu komoditas itu jadi tiba-tiba hype gitu, jadi tiba-tiba naik, jadi tiba-tiba permintaannya banyak segala macam. Nah, itu juga jadi salah satu faktor naik turunnya permintaan ikan hias atau minat ikan hias tadi. Terus yang kedua juga mungkin kayak di kondisi pandemi ini. Kan contoh di kondisi pandemi ini mungkin kalau dulu ya sebelum adanya pandemi ya udah kayak tadi ikan hias ini paling hanya sebatas ini aja apa sih hobis dan kalangan-kalangan sekitarnya. Tapi ketika pandemi ini datang, terus orang-orang mencoba mencari sesuatu gitu ya untuk menaikkan buat bikin suasana di rumah juga tetap menyenangkan atau tenang, mereka beralih ke memelihara ikan hias. Nah, itu kan jadi salah satu faktor juga naik turunnya minat dari ini ya, dari ikan hias itu sendiri. Terus juga faktor cuaca. Nih kadang orang-orang kalau misalkan cuacanya lagi nggak bagus gitu kan, ikannya jadi sering sakit atau apa segala macam, itu biasanya kalau yang apa ya, ibaratnya yang nggak konsisten itu ya udah jadi malas, terus nggak mau ngerawat lagi, pensiun lah ibaratnya kayak gitu. Terus ketika cuaca udah bagus lagi, ikannya juga cenderung lebih sehat gitu, pemeliharaan yang nggak butuh obat ini itu segala macam, biasanya naik lagi. Nah, itu beberapa contoh faktor yang bisa bikin ini ya, apa sih, minat terhadap ikan hias itu tadi fluktuatif. Dan di negara-negara luar pun kurang lebih sama, mungkin seperti itu ya, karena ya apa sih yang membedakan kan pasti ujung-ujungnya juga ke ini masing-masing ya, apa sih, ke minatnya masing-masing. Kalau emang lagi pengen dia pasti nyari, dia pasti beli, tapi kalau misalkan memang udah enggak, ya udah enggak. Tapi kalau misalkan buat yang di kalangan hobis atau pembudidaya itu biasanya banyak faktor tambahan lain yang bisa bikin apa sih, permintaan dari si komoditas ini tuh bisa naik turun, sama produksi dari si pembudidaya ini juga naik turun. Dan banyak sih sebetulnya faktor lain. Nah, mungkin ini nanti bisa diulik juga karena ada di bagian penugasan minggu 2. Nah, nanti kalian cari informasi sedetail mungkin terkait naik turunnya pasar itu kenapa gitu menurut para pembudidaya. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Terkait 5 provinsi yang tertinggi itu kenapa Bang bisa menjadi penghasil terbesar ekspor ikan hias Bang? Oh, ya. Nah, ini mungkin salah satunya karena ini ya, penggiat atau dari komunitas atau hobis dari kawasan tersebut juga mungkin bisa dibilang cukup tinggi gitu. Mereka cukup aktif gitu. Mungkin dari segi penjualannya juga mereka bagus gitu. Mungkin dari sosmednya juga mereka bagus. Kayak contohnya ini deh,
Forum Cupang Bogor. Nah, ini setahu saya Forum Cupang Bogor itu kan salah satu komunitas cupang terbesar ya. Nah, mungkin karena dari segi pendekatan mereka ke masyarakat juga cukup bagus gitu, dari pengolahan sosial medianya cukup bagus, sehingga dia bisa apa ya ibaratnya, nama dia tuh mulai naik nih, nama dia mulai naik, terus orang-orang jadi percayanya, oh lu kalau mau beli cupang bagus mah ke ini aja nih. Nah, kan itu makin lama ini ya apa sih omong-omong itu makin kesebar, oh ya ini beli cupang di sini bagus, oh ya beli cupang di sini juga bagus gitu. Nah, jadi karena namanya yang mulai naik tadi, nah di situ biasanya permintaan terhadap komoditas dari si kawasan tersebut tuh tinggi gitu. Jadi berawal dari situlah ibaratnya. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba misal kayak kota yang boro-boro memproduksi ikan hias secara besar-besaran, dia tiba-tiba jadi eksportir pembesar. Nah itu eksportir paling besar. Nah itu kan belum tentu juga, pasti ada penyebabnya gitu. Salah satunya ya tadi nama atau dari ininya apa sih ya, popularitas dari penggiatnya, dari pembudidayanya juga itu bakal sangat mempengaruhi terhadap tingkat ekspor dari suatu kawasan tersebut gitu. Jadi balik lagi ke soal kepercayaan sih biasanya kayak gitu. Kalau misalkan pemain baru lah ibaratnya, pemain baru tuh kan biasanya kurang dipercaya gitu ya. Kita nggak tahu kualitas ikan itu kayak gimana. Nah biasanya orang-orang ragu gitu, walaupun mungkin ikannya itu sama-sama bagus gitu dan harganya lebih murah, tapi biasanya orang tuh lebih memilih buat mendingan bayar mahal sekalian, yang penting udah jelas gitu dari segi kualitas, terus dari segi nama pembudidayanya atau penjualnya atau forum-forumnya ini memang udah trusted banget lah gitu. Ya kayak kita beli barang di forum jual beli lah atau di toko, di mall segala macam. Itu kan biasanya pertimbangan kita kalau emang kita lagi ada uang buat membeli barang yang apa ya, ibaratnya yang kita pakai dalam jangka panjang, itu kan kita pengennya yang berkualitas kalian gitu ya, daripada beli yang KW tapi cepat rusak atau gimana. Ya mendingan beli yang mahal, oke lah nggak apa-apa, rogoh kocek sedikit lebih mahal, tapi kualitas yang didapat juga bagus. Nah biasanya dari situlah kenapa suatu kawasan itu bisa jadi eksportir terbesar, karena tadi tuh dari segi nama, dari segi penjualan mereka udah bagus, jadi orang-orang percaya, jadi belinya ke situ-situ terus. Makanya kalau pemain yang baru ya rada susah sih buat naik ke puncak penjual gitu ya, buat nyaingin nama-nama yang sudah besar. Nah biasanya mereka juga ibaratnya udah bete duluan gitu, tahu kalah nama, ya udahlah malas gitu. Makanya jadi nggak bisa naikin angka ekspornya dari si kawasan yang dia ini nih, si pemain barunya ini. Kurang lebih dari saya seperti itu. Mungkin dari Pak Fajar ada tambahan, Pak? Oh, Pak Fajarnya sudah live ya? Oh ya, Pak Fajar tadi konfirmasi izin ninggalin ruangan karena ada keperluan. Sama paling satu lagi nih, terkait regulasi itu. Biasanya kan regulasi ada yang ribet juga ya pengurusannya, dari segi administrasinya kadang diperpanjang gitu, dipersulit. Nah itu biasanya yang bikin apa ya, jadi perbedaan lah, kenapa di satu wilayah itu kenapa nilai ekspornya bisa tinggi banget, jadi dia bisa dapat nama sebagai eksportir terbesar. Ada juga yang karena mungkin pengurusan administrasinya sulit, atau bahkan dari si pembudidayanya itu sendiri gitu kan, yang dia nggak mau ngurusin surat, padahal itu adalah syarat utama gitu ya, syarat penting yang emang nggak bisa ditinggalin buat melakukan ekspor. Nah itu kan dapat jadi pengaruh juga, kenapa nilai ekspor di satu wilayah itu bisa tinggi, kenapa bisa rendah, kayak gitu. Sudah menjawab kah? Oke, baik Bang, sudah terjawab. Terima kasih Bang. Nah, oke, siap. Ada yang mau nanya lagi? Silakan langsung on mic aja. Iya Kak, izin bertanya. Kan di bagian kekurangan tadi ada dibilang pengawasan masih lemah, terutama soal kualitasnya. Nah, sedangkan ikan hias itu kan yang dilihat keindahannya gitu kan Kak, kualitasnya. Itu gimana tuh Kak? Kalau kualitasnya lemah, bukannya ikannya bakal nggak laku gitu Kak? Nah, ini juga jadi salah satu kelemahan ya. Mungkin pengawasan yang dimaksud di sini itu dari pemerintah ya, terutama kalau misalkan ikan ini mau diekspor. Kadang kan gini, yang beli itu bukan cuma orang yang expert ya, maksudnya yang mengerti ikan yang bagus itu seperti apa, yang jelek, yang bukan jelek sih, ya yang kurang lah, yang kurang itu seperti apa. Nah, tapi kadang buyer itu kan dari semua kalangan ya.
sebutlah ya anak-anak lah gitu. Biasanya kan kalau anak-anak itu yang penting gue megang ikannya, gue nggak peduli ikannya mau bagus mau enggak, yang penting gue punya ikannya. Nah itu biasanya yang menjadi alasan kenapa pengawasan terhadap kualitas dari si ikan hias ini tuh lemah gitu. Nah kecuali kalau misalkan ngejualnya ke kalangan yang emang udah expert soal ikan gitu ya, emang mengerti kualitas ikan itu seperti apa. Coba kalau misalkan jual ikan dengan kualitas jelek yang mereka, itu pasti nggak bakalan laku kayak gitu. Nah makanya pengawasan lemah di sini juga mungkin karena apa ya, partisipasi dari pemerintah juga kurang gitu kan. Jangankan buat mengawasi secara langsung kualitas dari ikan dari si pembudidaya, kadang buat pengurusan administrasi segala macam aja ya dari pihak pemerintah tuh ya kadang ribet gitu, kayak nggak apa ya, nggak bantu mempermudah lah ibaratnya. Entah kenapa, yang itu saya juga kurang mengerti. Mungkin itu lebih bisa dipahami sama eksportir ya, kenapa bisa sampai demikian. Kurang lebih kayak gitu sih, pengawasan yang lemah. Emang sih kalau namanya ikan hias tuh ya kita pasti nyari kualitas kan yang bagus tuh kayak gimana. Cuma kadang mata tuh bisa ketipu gitu sama si ikan. Mungkin dari yang kita lihat nih kan, oh ini bagus nih, warnanya juga terang segala macam. Tapi ketika kita coba tunjukin ke orang yang emang ahli di bidangnya, pasti dibilang ini ikannya kurang gitu. Pasti dengan alasan-alasan tertentu yang detailnya itu kita sebagai orang awam kita nggak tahu. Oh ini juga sebenarnya mempengaruhi kualitas dari si ikan segala macam ya. Orang kita mah bayar awam gitu kan, kita cuman beli karena memang kita suka aja gitu. Di mata kita memang ini bagus, tapi di mata orang yang ahli, wah ini kurang gitu. Terus juga kan kita nggak tahu ya genetik asli dari si ikannya ini gimana gitu. Nah mungkin kalau misalkan orang-orang yang asli gitu ya, yang ahli gitu, bukan asli, sorry, yang ahli itu kan biasanya kalau emang dia pengen tahu, dia pasti bakal pakai si ikan ini buat coba dia breed, dia lihat hasilnya. Kalau misalkan hasilnya jelek, oh berarti ketahuan nih indukannya ini indukan jelek. Tapi kalau misalkan indukannya ini punya gen yang bagus, ketika dia kawinin sama misal yang punya dia nih, yang dia juga tahu gen yang dia punya, yang punya dia nih bagus dan keturunannya pun bagus, oh, oke, berarti si ikan ini membawa gen bagus, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik Bang, terima kasih Bang. Berarti lebih ke pemerintahnya gitu ya Bang yang kurang peduli. Kurang lebih seperti itu sih, salah satunya partisipasinya dari pemerintah juga kurang gitu, kayak kurang adanya sosialisasi segala macam. Dan ini juga bagian dari nakal-nakalnya pembudidaya nih. Makanya kadang kalau misalkan kalian ingat ya di SD itu kan banyak ya penjual-penjual ikan gitu. Dan biasanya ya anak-anak kan nggak peduli ya mau ikannya bagus mau ikannya gimana, ya yang penting gue punya ikan gitu, ikannya itu bagus. Apalagi ikan cupang tuh biasanya ya mereka mah yang pikir yang penting badannya gede gitu, pas diaduin menang gitu. Nah kan padahal badan ikan cupang yang gede belum tentu menang juga gitu kan, tergantung dari pemeliharaannya, kurang lebih kayak gitu. Siap Bang, terima kasih. Nah, oke. Yang lain, wah mungkin banyak yang resen. Bang, izin bertanya Bang. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya jelas nggak Bang? Ya, jelas. Jadi izin bertanya Bang, saya Wali Mapaga, NIM C1121, izin bertanya terkait materi kuliah yang sebenarnya disampaikan minggu lalu oleh Pak Fajar terkait kesulitan ekspor dari ikan hias banggai cardinalfish gitu Bang, dari Indonesia. Karena kan ikan ini di Indonesia termasuk ikan endemik ya Bang, dari Sulawesi, dan termasuk kategori endangered juga atau terancam punah di dalam IUCN gitu kan. Namun kesulitan ekspor di Indonesia ini sendiri tidak dialami oleh beberapa negara lain gitu Bang, seperti Australia, karena di Australia sendiri kalau kata Pak Fajar itu udah berhasil dibudidayakan gitu Bang. Padahal di Indonesia sendiri ikan banggai kardinal yang kita produksi juga bukan hasil tangkapan gitu, sehingga tidak memengaruhi kepunahannya gitu, karena udah bisa diproduksi lah, udah bisa dibudidaya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk meningkatkan dunia terhadap Indonesia terkait ikan banggai kardinal yang kita produksi ini gitu Bang. Kalau ikan yang kita hasilkan ini bukan tangkapan dari alam. Mungkin itu saja Bang. Sekian, terima kasih. Berat ya? Ya gimana ya? Sulit. Jadi maksudnya dari Indonesia itu kalau mau ekspor susah, sedangkan dari Australia itu dia mudah. Padahal dua-duanya ini sama-sama hasil budidaya gitu bukan? Iya Bang, jadi kalau Pak Fajar bilang kemarin ikan ini
kan ikan endemik di Indonesia ya Bang, dan udah terancam punah gitu. Nah jadi ya gitu, orang luar tuh taunya ikan kita ini ikan hasil tangkapan gitu Bang, karena ya takut mengganggu keseimbangan di alam, padahal udah sama-sama hasil budidaya juga Bang. Oke. Ya mungkin didasari karena status terancam punahnya itu sendiri sih yang bikin ya warga luar dari Indonesia, ya let's say dunia lah, mikir kalau misalkan ikan ini adalah ikan hasil tangkapan alam. Karena kalau misalkan memang udah budidayanya stabil ya, statusnya itu pasti nggak bakal terancam punah. Dan stok dari Indonesianya itu sendiri bisa dibilang cukup banyak gitu ya, kayak ikan cupang, ikan gapi gitu kan, ya boro-boro nyentuh terancam punah kan kita masih banyak banget, bahkan kadang kelebihan kapasitas produksinya. Nah mungkin itu yang jadi salah satu penyebab kenapa ekspor di Indonesia itu susah, kenapa di dunia juga menganggap bahwa ikan kardinal banggai ini juga masih hasil tangkapan alam padahal masih budidaya, mungkin karena dari kitanya juga budidayanya itu masih belum stabil sih dari si ikan ini itu. Terus juga mungkin dari kitanya belum ada tindakan konservasi buat mengembalikan keadaan lah gitu. Dari yang sekarang statusnya itu terancam punah, coba kalau misalkan kita naikin ke statusnya itu jadi aman lah gitu. Dalam keadaan stok di alam tuh benar-benar ada gitu, benar-benar melimpah. Terus juga dari kondisi budidaya di Indonesia juga bisa dibilang cukup stabil, produksi terus meningkat. Nah mungkin dari situ bisa mengubah persepsi ini sih warga dunia bahwa kalau ikan ini tuh ya bukan hasil tangkapan alam gitu, dan ikan ini juga udah berhasil kita budidayakan. Ikan ini tuh udah ya aman lah ibaratnya gitu, buat konservasi ada dan buat kita ekspor pun ada gitu. Kalau dari saya pribadi seperti itu sih. Mungkin dari asisten lain ada yang mau nambahin? Oke, nambahin dikit ya. Terkait kardinal banggai. Itu gimana cara meyakinkan ya? Yaitu tadi kita bisa meningkatkan skala produksi kita dulu. Terus selain itu juga bisa dibikin sertifikasi biar pihak luar itu emang benar-benar yakin kalau ini nih emang dari tangkaran sendiri, dari budidaya sendiri. Sebenarnya kalau dipikir konservasi juga, ikan arwana super red itu kan juga Kalimantan, tapi itu juga di alamnya kan populasinya ini ya, menurun juga kan. Tapi itu bisa ekspor. Kenapa? Ya karena itu tadi udah ada sertifikasi yang terpercaya gitu, ada sertifikasinya yang terpercaya. Jadi orang-orang juga kalau mau beli ya bisa aja gitu kan. Kalau menurut saya bisa dibikin kayak lebih ke sertifikasinya itu tadi, biar si pihak luarnya itu emang yakin itu dari budidayanya, dari hasil budidaya kita sendiri, bukan dari tangkapan alam. Terus kalau di ini pembudidayanya juga kalau menurut saya masih kurang begitu banyak. Jadi kalau kurang begitu banyak kan stoknya juga nggak yang banyak banget gitu. Terus untuk budidayanya juga kayaknya kardinal banggai itu nggak gampang, nggak segampang ikan Nemo. Agak lebih sulit di kardinal banggai dibanding ikan Nemo kayak gitu. Mungkin segitu tambahannya. Nah, oke, terima kasih Mas Yuda. Bagaimana? Sudah terjawabkah? Siap Bang, sudah terjawab. Berarti sertifikasi juga memang sangat penting ya Bang. Terima kasih. Iya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bang, izin bertanya. Oke, siap. Izin bertanya Bang, saya Tanam Sobar, NIM C159. Bertanya, salah satu kekurangan pada budidaya ikan hias itu kan harganya fluktuatif ya Bang. Biasanya karena musim dan tren. Saya bertanya, dari semua jenis ikan hias yang ada di Indonesia, yang harga di pasarannya itu relatif stabil itu kan apa Bang? Relatif stabil. Oke, Mas Yuda, silakan. Ikan arwana super red stabil ya. Dari dulu segitu-gitu aja malah lebih naik lagi kayaknya. Terus ikan diskas juga sekarang ini masih stabil, nggak berfluktuatif, masih kalau misalnya kualitasnya bagus ya masih di sekitaran 500-800 ribu per ekornya. Super red tadi udah ya. Terus apa lagi ya?
ikan-ikan predator juga yang kayak tiger itu juga masih stabil. Banyak sih sebenarnya yang stabil-stabil. Khususnya yang emang ikannya itu high class, bukan ikan-ikan yang kayak ikan-ikan yang istilahnya kayak ikan yang dijual di ini, ikan cendolan gitu lah. Kalau ikan cendolan emang harganya yang ini bakalan bakalan berfluktuatif. Apalagi ikan-ikan yang emang susah dibudidayakan kayak gitu. Itu biasanya lebih stabil karena stoknya itu nggak banyak. Kenapa bisa nggak stabil? Ya karena kan stoknya kan banyak kan. Ketika demand banyak, stok banyak, kemungkinan harga kan turun gitu. Ketika demand-nya banyak tapi stoknya sedikit, pasti harganya itu naik, bakalan stabil gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin tambahan dari boleh. Terima kasih Bang. Iya. Oke, next question. Siapa? Langsung on mic. Bertanya Bang. Gas. Saya Andra Turgana Prasetya, NIM C1401058. Saya ingin bertanya mengenai kelebihan dari poin 1 yaitu modal awal relatif. Mungkin ini juga menjadi sebuah faktor yang tadi dibahas Bang Yuda, bahwa pembudidaya ikan itu sedikit gitu, masih sedikit. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembudidaya ikan hias kan memerlukan perawatan yang ekstra ya Bang ya, terlebih dalam meningkatkan kualitas warna maupun bentuk. Dan untuk membudidaya ikan hias biasanya tuh memerlukan alat teknologi penunjang dalam membudidayanya. Dan itu kalau menurut saya merupakan menjadi faktor modal yang besar juga untuk membudidaya ikan hias. Seperti budidaya ikan hias, itu kan mahal juga, kayak diskus juga. Nah itu memerlukan modal yang sangat besar ternyata. Dan terkadang ini menjadi permasalahan bagi orang yang ingin membudidaya ikan hias. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kelebihan bahwa modal awal relatif kecil, sedangkan biasanya modal awal pembudidaya sangat besar ya Bang, karena dari tempatnya, lahannya, dan sebagainya. Demikian Bang, terima kasih. Oke. Gimana, Mas Yuda mau jawab atau gimana? Aku dulu. Ntar ditambahin Mas Yuda. Boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa modal awalnya relatif kecil? Nah, coba kita bandingin ikan hias sama ikan konsumsi. Nah, misalnya untuk kita buka budidaya ikan hias itu sendiri, misalnya ikan cupang nih. Nah, misalnya modal awal kita itu awalnya kita hanya membudidayakan itu berapa pasang indukan. Misalnya ada 10 pasang indukan atau berapa. Nah, itu kan modalnya kalau dihitung-hitung itu modalnya tuh ya paling nggak nyampe 10 juta atau berapa. Nah, coba kita bandingkan dengan kita mau budidaya ikan konsumsi nih. Nah, ikan konsumsi itu kan kita harus bikin konstruksi kolamnya dulu. Nah, sedangkan konstruksi kolam itu satu kolamnya aja itu bisa mencapai 3.500.000. Nah, kemudian untuk kalau ikan konsumsi itu kan misalnya kita beli benihnya atau beli indukannya itu kan tergantung segmentasinya juga. Nah, harganya itu umumnya emang lebih jika kita bandingkan konsumsi sama ikan hias, nah itu ikan hias itu emang modalnya itu relatif lebih kecil, lebih rendah dibandingkan kita budidaya ikan konsumsi. Nah, coba kalau misalnya kita budidaya udang faname ditambak. Nah, itu kan cost untuk biaya investasi, biaya variabel, biaya tetapnya itu kan juga lebih tinggi pada udang faname itu sendiri dibandingkan dengan ikan hias. Mungkin ada tambahan dari Bang Yuda. Oke, ya gitu ya. Modal awal relatif kecil, gimana ya itu tadi benar. Kalau jika dibandingkan dengan kita budidaya ikan konsumsi, biaya budidaya ikan hias tuh memang jauh. Kalau di ikan konsumsi butuh kolam yang harganya jutaan, kolam bulat itu bisa 2,5 sampai 5 juta satu ininya. Kalau kita budidaya ikan hias kan menggunakan akuarium harga 150.000 aja kita udah bisa budidaya, istilahnya kan kayak gitu kan. Itu dibandingkan dengan relatif kecil ini dibandingkan dengan si ikan konsumsi. Begitu juga tergantung komoditasnya juga. Dan kita itu mau target pasarnya itu kemana. Kalau emang kita target pasarnya itu mau ke hobis ya emang membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena kita juga harus beli indukan yang lebih bagus,
kualitas induknya yang bagus, terus semuanya harus pakannya juga harus bagus, itu pasti emang tinggi. Tapi ketika target pasar kita cuma yang menengah sama menengah ke bawah, misalnya si bocil-bocil itu yang beli, kan itu kan harganya itu kan nggak bakal mahal ya ikan yang dijual ya. Nah itu juga pakannya kan yang dikasih kan nggak bagus, kurang bagus. Terus juga wadahnya juga seadanya kan kayak gitu kan. Jadi tergantung itu tadi targetnya itu mau kemana. Kalau emang kita ngincernya high class ya bakalan ada modal yang dikeluarkan lagi kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin tambahan. Gimana Andrian? Izin bertanya lagi Bang, tadi kan yang mengenai ikan hias itu yang high grade ya Bang. Dan kalau misalkan dilihat dari kuantitasnya kan emang budidaya ikan konsumsi kan lebih besar dibandingkan budidaya ikan hias, terutama dari indukannya berapa pasang. Mungkin bisa dilihat dari situ. Dan yang kedua, kalau misalkan kita sebagai anak BDP mungkin ya Bang, melihat ikan hias itu pasti kita ingin yang top grade gitu. Nah itu menurut dari Bang Yuda dan abang-abang semuanya gimana Bang? Apanya yang gimana? Kalau dilihat dari segi kuantitas, kalau ikan hias itu biasanya kan ya berapa pasang doang indukannya, sedangkan kalau budidaya ikan konsumsi kan emang banyak gitu kan kuantitasnya. Lalu yang kedua mengenai kualitas tadi high grade atau top grade-nya ikan yang hias kita yang akan budidaya gitu. Lalu kalau misalkan emang kita mau budidaya yang top grade, dan itu pasti emang modalnya lebih besar. Maksudnya nggak sama dengan modal awal relatif itu kecil. Oke. Yang top grade dulu ya. Kan kalau misalnya kita mau menghasilkan ikan yang bagus, kita itu harus punya indukan yang bagus juga. Biar kemungkinan anaknya itu bagus juga. Misalnya kita sebenarnya misalnya ikan diskus gitu ya. Ikan diskus di parung itu cepet ada yang dapat 2 gitu kan, 100 dapat 2. Itu kan kayak itu sebenarnya jadiin indukan juga bisa. Karena itu kan dia masih bisa memijah juga kan. Beda dengan kalau misalnya kita mau hasilin yang bagus, kita pasti pilih induk yang bagus, yang satunya mungkin 800.000 sampai 1 juta gitu kan. Itu kan udah kelihatan bedanya. Kayak gitu. Terus dari pakannya juga, kalau misalnya yang nggak bagus kan, ya seadanya aja lah. Nggak usah yang bagus-bagus. Karena anakannya kan itu kan terpengaruh dengan genetik juga ya. Kalau genetiknya bagus, dikasih pakan bagus ya bakalan bagus gitu. Kalau misalnya genetiknya nggak bagus, dikasih pakan bagus, kita malah rugi di cost-nya. Kayak gitu untuk menghasilkan yang top grade-nya. Terus bisa kalau misalnya target, itu kan termasuk ke target produksi kita juga ya. Permintaan pasarnya sebulannya berapa, kita bisa menghasilkan berapa. Kalau misalnya kita targetnya misalnya 1.000 gitu. Terus si ikan diskus ini cuma bisa menghasilkan 100 per pasang, misalnya kan kayak gitu ya. Berarti kan kita kan butuh, seenggaknya kita butuh 10 pasang. Nah itu kalau misalnya bagus semua, indukannya kan berarti kan modalnya tuh udah kelihatan berapa, kayak gitu. Terus tadi gimana? Terus ada, tadi apa lagi? Apalagi tadi yang ditanya? Kalau dilihat dari segi kuantitasnya kan konsumsi lebih banyak tuh dari ikan hias untuk budidaya di awal. Untuk pembudidaya di awal kuantitasnya? Maksud saya biasanya kan menjadi modal besar juga dari kuantitas ya Bang. Dan ikan konsumsi biasanya kuantitasnya lebih banyak itu untuk dibudidaya dibandingkan ikan itu. Oh iya. Ya sebenarnya kuantitasnya kalau dihitung berdasarkan ekorannya itu tuh mirip-mirip juga. Kenapa di ikan konsumsi itu lebih banyak? Karena ukuran ikan konsumsi itu lebih besar dibanding ikan hias, ya kan? Sehingga cost-nya itu pasti lebih, kalau dilihat dari kuantitasnya, misalnya sama-sama ikan hias jumlahnya 1.000, ikan konsumsi jumlahnya 1.000. Kalau kita budidaya ikan gapi 1.000 ekor, pakannya kan lebih dikit dibandingkan ikan konsumsi kan. Kalau dari kuantitasnya ya perbedaannya ya di itu. Di di jumlah pakan yang kita kasih kan juga beda. Makanya cost-nya lebih tinggi di ikan konsumsi. Karena ukurannya beda beda segmen. Yang satu untuk konsumsi, yang satu untuk ikan hias. Gitu. Karena ikan hias lebih kecil, jadi makannya lebih sedikit dibanding ikan konsumsi. Mungkin menurut saya begitu. Mungkin ada tambahan dari apps atau dari Chandrika boleh. Mungkin terkait permintaan juga ya, kan kalau misalkan ikan konsumsi itu biasanya kan dikirimnya ke restoran-restoran.
restoran itu kan buka selalu dan pembelinya juga buka selalu ya. Sedangkan kalau ikan hias itu kayak misal gue beli ikan, ya udah besoknya nggak usah beli lagi karena yang ada juga masih ada gitu. Jadi buat kuantitas ikan hias nggak sebanyak ikan konsumsi itu ya gara-gara itu. Dan kadang kan dari kuantitas yang banyak juga nggak semuanya kita jual. Kalau misalkan yang apa ya ibaratnya reject gitu kan atau yang cendolan ya nggak mungkin kita jual karena kita juga lagi cari nama gitu kan, kita pengen jual kualitas, yang ngapain jual banyak-banyak gitu. Yang penting kualitas yang kita jual tuh ya emang ikan bagus-bagus semua. Karena kan kadang kalau misalkan pembeli yang ngejual secara kuantitas itu ya karena kebutuhan eksportir kan, dia juga mungkin dari segi produksinya, dari teknologinya segala macam emang udah mateng gitu kan, dia emang ada target. Sedangkan kalau misalkan emang gak ada target banget gitu kan, kita juga mungkin di pasar masih tergolong pemain baru gitu ya, emang belum dapat banyak testimoni segala macam, yang ngapain produksi banyak-banyak gitu. Makanya modal juga nggak begitu besar lah ya, kurang lebih kayak gitu. Hehe. Oke Bang Kak, terima kasih. Ya, satu lagi tuh siapa nih? Melani. Izin bertanya Kak, saya mau nanya tentang komunitas ikan hias. Nah, kalau yang tadi Kakak jelasin itu kan nama komunitas itu bisa naik setelah mereka tuh kayak buat kontes, pendekatan juga sama dari marketing mereka di sosial media. Nah, semisal kita anak-anak BDP ini mau buat komunitas baru, itu kan bakalan mulainya tuh dari nol. Gimana caranya biar komunitas kita itu bisa dilirik sama masyarakat, terus masyarakat tuh bisa ngeletakin kepercayaan ke komunitas kita gitu, Kak. Terima kasih. Aku face jawabannya, udah. Gimana Mas Yuda? Kali mau jawab? Kalau misalnya kita anak BDP mau bikin komunitas baru, gimana caranya kita bisa membangun kepercayaan masyarakat? Yang pertama jujur. Kita harus jujur sebagai penjual itu, kita harus jujur, nggak boleh bohong. Betul. Karena misalnya kita bilang nih kita jual, misalnya kita bikin forum di grup ya, kita ikut forum di grup itu, terus kita jual barang, kita ngakunya ikan ini bagus, tapi ternyata nggak bagus ketika sampai, berarti itu kan kepercayaan si pembelinya itu udah kurang ya. Nah itu itu mengurangi poin. Salah satunya di situ, lebih ke kejujuran sih. Terus ya kalau di awal tuh emang susahnya itu ya kita harus membangun image kita dulu. Kita harus punya image bagus dan kita harus menjaga si image itu. Jadi ya itu tadi, kalau kuncinya itu ya jujur itu, dan harganya nggak terlampau yang lebih tinggi dibanding pasaran. Misalnya karena kita anak BDP, kita udah tahu semuanya gitu, terus kita pasang yang tinggi gitu. Sementara sebenarnya kualitasnya sama yang ada di pasaran. Ya itu juga, kalau ada yang murah kenapa harus ngambil yang mahal gitu kan? Sama-sama kualitasnya yang bagus gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Dan sabar, karena kalau masih merintis itu emang susah. Apalagi komunitas ya. Kalau komunitas kan tergantung, sebenarnya kan satu ini ya, karena memiliki hobi yang sama. Pasti kayak ada satu yang tiba-tiba hilang kayak gitu-gitu. Jadi ya harus sabar kalau misalnya merintis komunitas yang baru. Dan harus ada orang yang emang benar-benar ngurus si komunitas itu. Kayak gitu. Apalagi sosial masyarakat ya. Misalnya ada teman sama teman aja kan nggak suka ya. Ada yang saling nggak suka gitu kan. Saling senggol. Ya itu biasa. Jadi ya harus sabar itu tadi sih. Kalau bikin komunitas baru. Mungkin seperti itu. Nah, tambahannya promosi juga penting nih. Kadang kalau misalkan kita terlalu ngandelin cuman yaudah kita ada gitu kan. Nah itu kan masyarakat belum tentu tahu kita itu ada gitu kan. Belum tentu tahu kita itu ngejual gitu. Makanya kita harus ada promosi juga. Nah biasanya yang bikin mahal itu promosi nih. Kalau misalkan orang-orang yang nggak punya channel ya, atau orang-orang yang nggak bisa bikin suatu acara atau event, ya ini bakalan kagok. Dan biasanya nebeng namanya tuh dari situ tuh, sekalian naikin nama tuh lewat promosi-promosi besar. Nah, makanya mereka bikin kontes lah gitu kan. Biasanya di situ ntar ada dipajang tuh, jadi farm support atau jadi sponsor segala macam kan. Nah itu kan dilihat masyarakat juga. Oh si ini si farm ini ternyata dia ngesponsorin acara ini juga, atau
dia juga jadi farm support segala macam. Nah itu kan mulai dari hal-hal kecil kayak gitu juga ntar lama-lama nama kita naik. Terus benar tadi kata Bang Yuda, emang harus sabar karena ya di awal nggak mungkin lah kita tiba-tiba ada di puncak pasar gitu kan, tiba-tiba ngerajain pasar, nggak mungkin, karena di atas juga udah ada nama-nama besar yang memang dari kepercayaan masyarakat pun udah tinggi ke mereka gitu. Terus terkait harga, nah ini juga jangan sampai dengan kita menjual ikan yang berkualitas, tapi justru kita malah merusak harga pasar gitu. Jadi kayak mentang-mentang kita BDP, ikan yang kita jual tuh yang beneran bagus, tapi kita naruh harganya tuh murah. Nah biasanya bakal ya disenggol lah, benar tadi kita Bang Yuda, sama pemain-pemain yang emang udah lama gitu, yang ibaratnya misal Bang Yuda pemain lama nih, dia ngejual ikan bagus harganya 100 ribu nih per pasangnya. Terus tiba-tiba gue ikut jualan, tapi gue jual di harga 50 ribu. Nah itu, wah gue bisa dihabisin ya sama Bang Yuda gitu. Kalau misalkan tahu bahwa gue ngerusak harga pasar banget. Dan mungkin bukan Bang Yuda aja gitu kan, mungkin ada abang-abang yang lain juga yang memang udah berkecimpung di dunia forum jual beli ikan hias ini, yang dia udah tahu kualitas, dia udah tahu harga, terus tahu gue ngejual dengan harga murah. Wah itu bahaya banget. Jadi sebisa mungkin ya kita ikutin alur pasarnya aja, jadi lebih ke menangin kepercayaan masyarakat sama kualitas lah gitu. Kalau soal harga ya udah, kalau emang nanti ada kesempatan kita bisa naikin harga atau nurunin harga sedikit ya nggak masalah, tapi kalau bisa jangan sampai yang jor-joran banget gitu, secara gamblang kita ngerusak harga pasar, jangan sampai lah kayak gitu. Mungkin itu. Oke, gimana tadi, siapa namanya tadi ya? Aman. Melani Bang. Oh iya, Melani. Udah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Satu lagi nih, Afrilia. Iya Bang, izin Mas. Perkenalkan, nama saya Afrilia Bagus. Di sini saya mau nanya Bang, apa sih faktor yang buat salah satu komoditas ikan hias tuh harganya naik gitu Bang? Kemarin kan mungkin saya lihat banyak yang karena pandemi ya. Terus artis-artis tuh pada punya cupang, jadi cupang tuh pada harga naik semua gitu. Nah, selain faktor itu tuh apa sih Bang yang bikin yaitu komoditasnya naik kayak gitu Bang? Makasih. Sama-sama. Gimana Es? Mau dijawab dulu? Ntar aku nambahin boleh. Atau apa yang jawab? Coba izin jawab dulu ya Bang. Ya, tadi salah satu faktornya kan influencer ya. Influencer juga bisa bikin suatu harga itu jadi naik. Terus dari ini, faktor cuaca juga sebetulnya ngaruh. Kenapa cuaca? Nih kan pertama kalau misalkan contohnya ikan cupang kan itu rata-rata orang ngasih pakannya cacing sutra. Nah kalau misalkan lagi musim hujan biasanya produksi cacing sutra turun segala macam. Nah itu kan jadi produksi ke si pembudidaya juga jadi susah gitu kan, karena nyari pakannya susah segala macam, makanya harga si ikan ini bisa naik. Terus kedua, yang bisa bikin harga naik itu ya karena nama dari si pembudidaya itu sendiri tuh kadang. Mungkin kalau misalkan kita ngebandingin harga ya antara penjual yang udah punya nama dengan penjual yang belum punya nama, terus ngebandingin ikan dengan kualitas yang sama, itu bisa jadi yang udah punya nama tuh harga dia naik gitu, karena dia bisa lebih nge-branding diri dia bahwa dia ngejual ikan dengan kualitas tinggi, padahal sama aja kalau di pembudidaya lain. Terus juga mungkin keunikan dari si ikan itu sendiri. Nah biasanya kan ada ikan yang ya udahlah kualitasnya itu standar gitu, nggak ada unik-uniknya. Nah itu biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang unik ya, kayak contoh ikan cupang ini kan banyak tuh orang-orang yang mijahin terus nemu ikan yang motif warnanya itu unik gitu, bagus. Nah itu juga bisa jadi naikin harga si ikannya, atau si ikan ini ikut kontes nih menang. Nah itu juga bisa naikin harganya juga. Nah tapi kalau misalkan harga secara umum di pasar ya balik lagi ke permintaan dan penawaran sih, dasarnya itu. Mungkin itu dari saya, dari Bang Yuda. Mau ditambahin Bang? Oke, terima kasih Bang Gitu. Terus ada lagi kayaknya dari Bang Jidan. Bang Jidan mau nambahin? Ada. Oke, makasih Mas Yuda. Nah, sebelumnya suara gua jelas nggak? Sorry nih, di sini susah sinyal. Jelas Dan. Oke, tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu ya, kenapa komoditas ikan tuh harganya fluktuatif, kadang turun, kadang naik.
mungkin gue bisa jawab sedikit yang gue tahu. Jadi ada beberapa ikan, contohnya itu ikan hasil tangkapan ya, kayak botia, terus kuhilots, ikan-ikan jenis clouds itu yang pokoknya yang ada di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Itu kalau lagi tangkapannya banyak, dia bisa di harga yang murah gitu. Dan kalaupun misal lagi musim hujan atau musimnya nggak mendukung, ikan tersebut harganya akan naik karena tangkapan yang didapat itu sedikit. Nah, itu berlaku untuk ikan-ikan yang belum bisa dibudidayakan. Contohnya tadi botia. Karena ikan botia itu masih mengandalkan dari alam. Ada sih yang beberapa yang udah dibudidayakan, cuman hasil atau corak dari ikan tersebut tidak sama dengan yang ada di alam. Itu contoh untuk ikan alam kenapa harganya naik. Dan untuk ikan yang selalu ada, contohnya kayak yang gue tahu ya, yang dieksportir ke beberapa negara yang kebutuhan per minggunya itu banyak sampai ribuan. Contohnya kayak black ghost, terus kayak Denisoni, neon tetra, sama cardinal tetra, terus sama ikan-ikan kayak Corydoras dan lain-lain itu mereka bakal harganya tinggi bisa di bulan-bulan musim dingin di Eropa karena permintaan di Eropa itu lagi tinggi-tingginya. Kenapa tinggi? Di benua Eropa itu dia kan ada musim dingin jadi libur. Nah, dia mengisi waktu kegiatan liburnya dengan memelihara ikan. Jadinya ikan-ikan yang tidak dijual di musim panas itu di stok dulu biasanya sama eksportir yang ada di Indonesia. Dia menyimpan dulu kemudian baru dijual pada saat musim dingin tiba. Jadi harganya bisa tinggi dan harga normal pun terjadi pada bulan-bulan tertentu. Mungkin itu yang bisa gua sampaikan. Gua kembalikan lagi ke Mas Yuda. Oke, terima kasih Yuda. Jadi pada prinsipnya gimana caranya bisa naik dan turun, harganya kenapa begitu. Sebenarnya balik ke prinsip ekonomi lagi ya. Di ekonomi kita pernah belajar kalau nggak salah. Ketika kita punya stok banyak, permintaan turun, pasti harganya rendah. Iya nggak? Terus kalau misalnya stoknya kita sedikit, permintaan banyak, pasti harganya naik. Ya balik kayak gitu-gitu aja terus kenapa sih influencer, ketika influencer itu dia pelihara cupang, dia kenalin cupang, permintaan jadi banyak kan. Permintaannya tuh banyak tuh, tinggi. Sementara pas si influencer itu baru ngebumingin, si pembudidaya cupang itu belum banyak. Jadi stoknya sedikit kan. Ketika stok sedikit, permintaan banyak, maka harga cupang naik. Nah, ketika beberapa bulan kemudian, karena harga cupang naik, pembudidaya ini berlomba-lomba buat membudidayakan si ikan cupang. Sementara waktu si influencer itu udah melihara beberapa bulan gitu, kan kayak permintaannya jadi turun ya. Sementara stok ini kita udah mau panen semua nih, jadi stoknya itu banyak. Stok banyak, permintaan turun, maka harganya bakal turun lagi kayak gitu. Gitu Afrilia, gimana? Oke Bang, terima kasih dan kakak semuanya. Iya, sama-sama. Oh iya, ada yang tanya lagi nggak? Jangan lupa ini ya, absennya di PB Mobile. Udah belum? Udah pada absen belum? Ada yang belum? Ada yang terkendala? Sudah Bang. Oke, mantap. Enroll? Ada yang belum enroll? Ya, masuk LMS yuk. Ada yang belum enroll? LMS? Udah semua? Ada yang terkendala? Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah masuk angka. Ntar angkatan 57 masuk ke angkatan 56 atau angkatan 56 masuk ke angkatan 57. Jangan sampai gitu. Nanti kalau salah ntar malah susah di ujung-ujungnya. Kalau salah ngulang tahun depan. Ntar malah salah di ujung-ujungnya lagi. Ada masalah. Ada yang belum enroll? Tahu udah semua? Belum, Bang. Belum Bang. Kenapa belum? Yuk, enroll yuk.
Ayo enroll. Itu enrollnya ada di ini ya. Ada di apa nama? Kolom chat. Ada di chat. Oh iya, kabar kalian gimana hari ini? Mohon maaf ya, apa namanya sekarang jadi online lagi, nggak offline lagi. Kemarin waktu di Paral berapa itu aku bilang, Bang ini bakalan online lagi nggak? Dengan yakinnya jawab nggak gitu kan, kita bakal offline lagi. Ternyata kita online lagi, karena si COVID-nya apa namanya naik lagi. Jadi apa namanya? Jadi dibutuhkan partisipasi kalian untuk menjaga kesehatan. Ketika kesehatan kalian bagus, nggak ada yang positif, maka kita bakalan offline. Kalau kalian banyak yang positif, teman-teman kalian yang masih sering ngumpul, nggak pakai masker, dan lain-lain, terus sakit, kasus COVID-nya naik lagi, ya kita bakal online lagi ya kayak gini. Sementara ini kan 1 minggu ya. Kan nggak tahu nih bakal diperpanjang atau enggak. Kalau diperpanjang kan jadi males ya. Praktikumnya udah disusun offline, malah jadinya online ya. Udah pada kesini. Terus malah online lagi, kan jadi rugi. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker. Biar nggak online lagi. Biar offline, biar seru praktikumnya. Nggak online gini. Kayak gitu, jaga kesehatan. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Demam gitu? Nggak ada? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Gimana nih Bang? Lanjut ke penugasan atau bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada yang tanyain dulu sebelum ke penugasan? Ada yang tanyain nggak? Cukup mungkin Bang. Oke, lanjut ke penugasan aja. Oke, buat penugasan silahkan Kak Mira untuk menyampaikan. Oke, kita masuk ke penugasan di minggu kedua ini ya. Jadi penugasan yang pertama itu kalian bakal diminta untuk kunjungan ke pembudidaya ikan hias. Harus ikan hias ya, jangan ikan konsumsi. Terus yang ada di sekitar, jadi yang ada di sekitar kalian. Kalau kalian lagi di Bogor, berarti yang ada di sekitaran Bogor. Dan sudah melakukan bisnis ikan hias dengan minimal umur bisnisnya itu 2 tahun. Nah, kenapa kita minta yang minimal dia itu udah melakukan bisnisnya selama 2 tahun? Karena ya pengalamannya juga udah banyak. Dia udah melalui lika-liku ngebudidaya ikan hiasnya itu gimana. Terus udah melakukan beberapa siklus ikan hias juga. Nah, terus yang keduanya itu mengisi data hasil wawancara di Excel. Nah, jadi nanti kalian itu bakal diberikan pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian tanyakan kepada pembudidaya ikan hias di tempat yang kalian kunjungi nanti. Nah, nanti jawaban-jawabannya itu kalian isi di Excel kalian. Yang ketiga itu membuat video terkait hasil kunjungan lapang dengan durasi 2 sampai dengan 3 menit. Alat itu 3-5 menit harusnya. Maaf. Oh ya, 3-5 menit. Nah, jadi nanti sekalian kalian kunjungi, sekalian kalian wawancara, kalian juga melakukan video gitu. Jadi kalian dokumentasi apapun yang ada di situ dan nanti bakal dijadikan video. Kalian mau ngobrol juga, mau ngejelasin ini tuh tempatnya di mana, yang dibudidayainnya ikan apa aja, cara ngebudidayanya gimana, itu sangat lebih baik ya, karena isi dari video itu juga akan menentukan nilai kalian. Waktunya itu 3-5 menit ya. Terus yang keempat, kalian disuruh untuk membuat infografis terkait sarana dan juga prasarana pendukung kegiatan budidaya ikan hias. Nah, contohnya itu pakan alami, obat-obatan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, nanti kalian tuh bakal ngejelasin deskripsinya itu gimana. Misalnya nih, pakan alami apa yang dipakai, itu deskripsi pakan alaminya apa. Terus fungsinya bagi si ikan hias ini gimana, apakah pertumbuhannya semakin baik atau enggak kalau dipakein pakan alami itu, serta ketersediaannya tuh di sini tuh gimana, apakah banyak atau harus dari alam atau gimana, serta harganya di pasaran juga berapa gitu. Next. Tunggu, sebelumnya bagi teman-teman di slide ini ada yang mau ditanyain dulu nggak penugasannya sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan? Sebelumnya mau diralat juga ya, ini kita nggak ngelakuin kunjungan, tapi kita melakukan Zoom meeting bersama pembudidaya. Nah, nanti jadi kalian
tanyain kontaknya mungkin bisa ke cutting, atau kalian emang punya kontak pembudidaya itu nggak masalah. Karena di sini kayak kondisinya 5657 diminta buat ini ya, karantina dulu selama kurang lebih 1 minggu. Jadi kita sini hanya sebatas Zoom meeting aja, nggak yang sampai kunjungan. Ya, yang resen silakan open mic aja. Izin bertanya Bang, apakah ini tugas kelompok Bang atau individu ya Bang? Ya, ini kelompok, nanti dibagiin kelompoknya. Oke, makasih Bang. Ya, ada yang nanya lagi. Ini Akram nggak Oh iya, itu kan berarti itu nge-zoom ya Mbak? Boleh nggak kayak video call atau teleponan aja atau gimana? Nah, terus itu kan kalau nge-zoom di luar kalau misalnya boleh, itu kan video kunjungan lapang. Nah, berarti kita cuma misalnya cuma video atau video atau teleponan itu berarti cuma direkam suaranya aja. Atau gini, atau emang nggak boleh sama sekali juga kita kunjungan ke lapang gitu? Nah, di sini kan karena kondisinya kalian lagi diminta buat ini ya, apa sih, buat isoman dulu. Jadi kita udah diskusi sama Pak Fajar dan memang dari beliau juga nggak menyarankan atau bahkan melarang kalau untuk kunjungan langsung ke lapang buat saat ini. Jadi kita alternatifnya itu Zooman. Kenapa harus Zooman? Biar kelihatan bahwa itu tuh sekelompok yang ngerjain gitu. Jadi nggak cuma satu orang doang atau bagaimana. Jadi sebisa mungkin ya di Zoom meeting lah gitu sama pembudidayanya. Terus juga nanti bentukannya itu kalau misalkan si pembudidaya ini dia punya sosial media kayak YouTube atau Instagram, terus di situ ada video-videonya, itu bisa kalian kumpulin buat jadi footage nanti di video kalian, dan itu bisa jadi bentuk rasa terima kasih kalian juga gitu. Istilahnya kalian nge-endorse si pembudidayanya, kurang lebih kayak gitu. Itu Madia mau nanya ya? Iya Kak, izin bertanya. Suaranya jelas kan ya? Jelas. Oh, iya, yang mohon maaf kalau tadi agak nge-lag pas ini. Jadi yang nomor 4 itu kita mendeskripsikan ikan hias yang dipelihara sama yang punya bisnis ya Kak? Atau umum? Nah, itu yang poin keempat ya? Iya. Nah, misal poin keempat nih, ketika kalian wawancara, terus kalian tanya, Bang, ini si ikannya dikasih pakan apa? Misal si abangnya jawab cacing sutra, nah itu kalian coba korek informasi. Kenapa dia makainya cacing sutra gitu, segala macam. Pokoknya tanya sedetail mungkin, nah nanti kalian buatin infografisnya gitu. Karena cacing sutra itu deskripsinya seperti apa, terus fungsinya itu apa, kenapa dipakein ke si ikan ini, terus juga kalau di pasar itu apakah dia dijual secara bebas atau bagaimana, terus harganya juga bagaimana. Nah itu nanti dijelasin di infografisnya. Sama juga dengan hal yang lain, misalnya obat-obatan nih di cupang nih, misal si pembudidayanya itu dia menerapkan methylene blue atau daun ketapang. Nah itu ntar kalian jelasin tuh di infografis kenapa sih dia pakai daun ketapang, terus fungsinya itu apa, terus ketersediaannya di pasar itu apakah dia dijual atau dia nyari dari alam langsung, segala macam, harganya gimana, kurang lebih kayak gitu. Ya, gimana Mahdia? Paham nggak? Paham Kak. Terus ini mau nanya yang isi 2, yang poin 2 mengisi data hasil wawancara, berarti nanti dalam bentuk paragraf gitu ya Kak? Atau ada tabel-tabelnya nanti? Nanti ada formatnya dikasih sama asisten. Oke Bang, terima kasih. Ya, yang lain yang resen silakan langsung on mic aja. Untuk yang diwawancara itu harus pembudidaya atau penjual biasa begitu ya? Boleh diketik aja nggak pertanyaannya? Suaranya sorry nih kurang jelas. Lanjut, itu yang resen. Izin masuk. Mau tanya mengenai poin yang keempat, kan tadi dibilang kalau infografisnya itu isinya dari wawancaranya yang di Zoom. Nah berarti nggak ada tambahan dari jurnal gitu-gitu ya Kak? Nah itu juga harus cari di jurnal nih. Jadi kalian tuh cuman ini aja nih, ibaratnya awal wawancara tuh cuman pengen tahu si pembudidaya ini tuh
dia make ini kan nih surplus pendukung, kayak contohnya tadi pakan alami, kenapa dia pakainya cacing sutra. Nah itu untuk informasi lengkapnya tetap harus pakai jurnal juga. Jadi kita bikin infografis nih tetap apa ya, ilmiah lah ibaratnya, nggak cuma hasil wawancara aja, karena kan bisa jadi yang dilakukan si pembudidaya ini ternyata salah gitu kan. Misal dia bilang, wah kalau misalkan dipakai metilen dulu setengah gayung gitu si ikannya bisa jadi sembuh. Padahal kan kalau misalkan di literatur mungkin belum tentu dosisnya itu setengah gayung kan, bisa jadi cuman setetes atau gimana segala macam. Nah jadi kayak gitu. Jadi tetap harus pakai jurnal, dan yang diwawancara itu cuman buat tahu awal dulu aja gitu, adakah teknologi yang digunakan dari surplusnya ini. Kalau untuk dapusnya ada minimalnya gitu nggak ya Kak, atau ketentuannya gitu? Makin banyak makin bagus. Oke, makasih Kak. Oke. Bentar, yang di chat dulu. Oh udah jawab ya, pembudidaya harus penjual biasa. Pembudidaya ya. Nah ini kan ada kriterianya tuh, yang dia udah jalanin bisnis 2 tahun. Oke, yang lain sok langsung on mic aja yang nanya. Saya Febiani, Bang izin bertanya. Untuk video itu, kalau misalkan orang pembudidaya itu nggak punya Instagram buat video-video gitu atau YouTube gitu tuh bagaimana ya Bang? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Ya nggak usah dipaksain, atau kalian mau buatin juga sok mangga gitu. Berarti videonya kayak cuman di zoom-nya aja, nggak pakai video-video ikannya gitu. Ya itu kalau misalkan nggak ada ya, tapi kan rata-rata pembudidaya itu ada gitu. Sebatas di Google Map pun kalau misalkan dicari kan bisa ketemu. Nah itu bisa kalian apa ya ibaratnya record sendiri gitu, terus nanti kalian dubbing atau gimana itu kan bisa juga gitu. Ya Bang, terima kasih. Oke. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi kayaknya, Ed. Oke. Nah lanjut Mira. Oke, jadi dilanjut ya. Untuk penugasan kalian itu deadline-nya H-1 praktikum. Nah, karena kalian praktikumnya hari Senin, berarti deadline-nya itu hari Minggu 2359 ya. Nah, terus yang kedua itu lokasi pembudidaya ikan hias itu tidak boleh sama antar kelompok. Nah, walaupun kalian itu ngelakuinnya secara Zoom, kalian kan pasti nyari dulu tuh mau di tempat ikan hias yang mana, terus pasti kalian kontakin buat minta zooman. Nah, itu nanti setiap kelompoknya itu nggak boleh sama antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Terus yang nomor 3, format Excel-nya itu sudah disediakan oleh asisten. Nah, jadi nanti kita bakal bagiin ke kalian lewat PJ atau gimana kitanya aja nanti. Terus yang keempat, video itu diupload pada akun Instagram masing-masing. Nah, jadi video yang kalian buat dari hasil kalian wawancara di Zoom atau kalian ngambil dari YouTube orang yang punyanya, itu nanti bakal diupload ke akun Instagram kalian masing-masing dan nanti harus di tag asistennya. Yang kelima itu link video upload ke Instagram dan data dikumpulkan melalui New LMS atau Google Form. Nah, kalaupun nanti lewat Google Form, kita dari asisten juga bakal ngebuatin link Google Form-nya. Kalaupun melalui New LMS, berarti melalui New LMS yang udah tadi dikasih password-nya P1 sama P156 sama 57 kan beda ya password-nya. Bisa jadi nanti di New LMS atau di Google Form. Terus yang keenam itu akun Instagram itu tidak private. Karena kan kalau private walaupun kalian nge-tag kita, tag-nya nggak masuk ya. Jadi nanti nilainya nggak ada. Terus yang ketujuh itu untuk format upload Instagram itu untuk di captionnya yang pertama tulis nama, terus tulis NIM kalian, angkatan sama paralelnya. Misalnya 57 garis miring P1 gitu. Harus ada P-nya ya. Misalnya 57 P1 atau 56 P1. Terus buat captionnya itu semenarik mungkin yang kira-kira itu menjadi kesimpulan dari video yang udah kalian buat. Selanjutnya itu jangan lupa buat hashtag IHA 2022 sama tag @bdp_ipb sama asisten paralelnya. Nah nanti untuk
IG-nya bakal dikasih tahu ya. Dari slide ini ada yang mau ditanyain dulu? Bentar ya, stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, sok ditanyain dulu aja. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Untuk link, untuk nama Instagramnya udah dikirim sama Zidan ya di kolom chat. Nanti di tag-nya ke situ. Ada yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya. Berarti itu kan ada 3 ya nama Asprak yang harus di-tag. Berarti 3-3-nya di-tag semua ya, Kak? Nggak tergantung kelompok sekian. Oke, makasih, Kak. Oke. Terus mau ngejelasin ini juga. Nah, video itu kan diupload ke Instagram. Nah, nanti dari Instagram itu kan punya link tuh. Nanti yang dikumpulin di Google Form atau New LMS itu linknya itu. Gitu ya. Nah, ini untuk asisten sama paralelnya. Di 56 paralel 1 nanti bisa tag apps, Chandrika sama Adinda. Di 57 paralel 1 bisa tag aku, Mira, Resta sama Bang Yuda. Di paralel 56 paralel 2 sama 57 paralel 2 nanti bisa tag yang kayak di slide ini. Mungkin ada yang mau SS dulu atau catat dulu, boleh. Oke, udah ya. Lanjut apps. Ini untuk daftar pertanyaannya. Yang pertama, nama pembudidayanya. Ini wajib ya. Jadi biar kalian nggak ngewawancarain orang, tapi kalian nggak tahu namanya. Jadi nama pembudidayanya siapa. Terus nanti lokasi budidayanya itu di mana. Walaupun kalian ngelakuinnya lewat Zoom, nanti kalian buat juga di situ lokasi budidaya yang secara offline-nya itu dia itu di mana alamatnya gitu. Terus jenis usaha yang dijalankannya itu apa, sama jenis-jenis ikan hias. Misalnya ikan hias yang dibudidayainnya itu ada banyak gitu, nggak apa-apa tulis aja semuanya jenis-jenis ikan hias yang dibudidayain di situ. Nah, terus yang kelima itu skala produksi ikan hias dalam satu siklus dan 1 tahunnya. Yang keenam itu bagaimana kegiatan budidaya ikan hias yang dilakukan. Terus ada ukuran dan harga produk. Nah, mana tahu nanti di tempat budidayanya itu ngejualnya itu di ukuran yang beda-beda. Jadi kan harganya itu bisa beda-beda. Misalnya ukuran segini harganya berapa. Kadang ada juga yang dia itu cuma ngejual di satu ukuran. Terus harganya itu juga berapa. Nanti tergantung tempatnya dan kalian buat sedetail itu gitu biar tahu juga kan pengetahuan. Terus selanjutnya pertanyaannya itu target penjualannya, misalnya dalam 1 bulan itu berapa target penjualannya dari si pembudidaya itu. Nah, selanjutnya izin usaha ikan hiasnya itu bagaimana, apakah dia udah mendapatkan izin atau bagaimana. Harusnya kalau misalnya udah 2 tahun berjalan, kemungkinan besar udah mendapatkan izin ya. Selanjutnya modal dan keuntungan per siklusnya, apakah modalnya balik atau dia mengalami kerugian atau gimana, itu nanti kalian juga tanya. Setelah itu segmentasi pasarnya, pasar ikan yang diusahakan itu kemana aja. Selanjutnya kendala dalam usaha budidaya ikan hias. Nah, kendala-kendala ini tuh nanti kalian catat karena kan selama 2 tahun berjalan dia itu pasti udah tahu kan celah-celah kendalanya itu di mana. Nah, selama waktu awal dia buka usaha pasti banyak kendala yang dialami. Nah, itu kendala itu kalian tanyain dari awal dia buka usaha itu apa kendalanya gitu. Nah, selanjutnya penyakit yang umumnya menyerang ikan hias. Nah, jadi di tempat kalian pilih itu kan dia ngebudidaya ikan hias. Nah, kalian tanyain penyakit-penyakit apa aja yang diderita sama si ikan hias itu. Misalnya ada 3 ikan hias ya yang umumnya terjadi aja sama si ikan hias itu. Sama kualitas hias itu gimana. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Nggak ada yang mau nanya? Oke deh, lanjut apps. Nah, tadi penugasan pertama. Untuk di penugasan kedua,
Ini kalian akan membuat PPT yang berisi tentang salah satu ikan hias, meliputi ketentuan, biaya pendaftaran, pakan, cara memelihara, juara, komunitas, dan lain-lain. Nah, presentasi ini akan diadakan pada minggu ketiga ya, berarti pada minggu ketiga per kelompok selama 10 menit. Nah, tugas ini dikumpulkan di New LMS sebelum H-1 praktikum. Jadi, sebelum praktikum minggu depan di hari Minggu 2359. Nah, pembagian kelompoknya juga nanti akan kita kirimin dan udah ditentukan oleh asisten. Kalau yang ini ada yang ditanyain? Kak, izin bertanya. Halo? Ya. Ya, masuk. Ya, jadi untuk ini ikannya ditentukan juga, Kak? Atau kita milih sendiri? Nanti disampaikan lebih lanjut ya. Oke, baik Bang. Makasih. Yang mau ditanyain lagi? Kak, mau nanya, Kak. Iya. Kalau tugas infografisnya itu yang tadi di-upload individu atau kelompok, Kak? Ini gimana apps? Mau individu atau perwakilan aja apps? Infografis. Infografis ya. Perwakilan aja deh, tapi nanti tag teman-temannya ya. Ya, jadi perwakilan kelompok upload, tapi di tag anggota kelompoknya siapa aja. Ada lagi pertanyaan? Kak, mau nanya. Pas pertemuan 1 kan udah dibagiin kelompoknya ya, Kak. Apakah itu kelompoknya akan berubah-berubah lagi sesuai dengan penugasan yang akan dikasih nanti atau tetap sama sampai akhir, Pak? Terima kasih. Buat kelompok, buat sekarang samain dulu aja. Ntar kalau misalkan ada perubahan dikabarin. Tapi sejauh ini sih sama dari awal sampai akhir. Bang, terima kasih. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Di kolom chat nggak ada. Yang raise hand juga nggak ada. Gimana? Udah cukup? Cukup harusnya. Oke, aman berarti ya. Udah, beres. Dadah. Oke, karena tadi yang buka apps, aku balikin ke apps lagi. Oke, terima kasih. Mana nih teman-teman? On cam dulu dong, on cam dulu dong. Yang nggak on cam dicatat. Oke, karena ini udah pada balik ya, nggak ada yang tidur. Sekarang kita kuis dulu. Nah, kuis